Ngapain Bang? Nah, ini view-nya bagus-bagus ini Nya. Sini. Sana itu banyak turis-turis juga. Mantap juga nih. Mana turisnya? Di mana Nya? Abang duduk dulu sini, kita ngobrol dulu Alamak, lah. ngomongin apa kita Nya? Ngomongin banyak hal Bang. Ngomongin kita hari ini Q&A. Oh ya, lupa Ini. saya. Lupa saya. Tadi saya jalan-jalan di tepi pantai ini, banyak orang juga yang ngeliatin kita juga nih. Banyak yang liatin ya Bang. Oke. Ada apa nih? Karena Bang Aris artisnya. Waduh, gimana Di pinggir nih? pantai ngobras. Betul. Tapi kece banget dia Bang, pakai baju ungu-ungu. Ya, saya kira saya sekali ini pakai ungu-ungu. topi ungu ya, karena ini bersamaan juga selebrasi Komnas Perlindungan Anak 23 tahunnya. Oke, Jadi nggak kita kerasa. jalan-jalan di Bali, kita ketemu dengan masyarakat Bali untuk sama-sama ya melihat kondisi secara pariwisata di sini, tapi cukup memprihatinkan. Apa tuh Bang? Sepi Apa yang memprihatinkan? Sepi banget itu Kuto yang saya nggak pernah bayangkan itu yang hiruk pikuk dengan bule-bule, Setuju. dengan masyarakat Eropa lainnya dan sebagainya. Ini sepi, Iya. kosong. Iya Nah, emang ini Bang. perlu mendapat perhatian kita semuanya. Sedih ya Bang ya Karena itu lihatnya. akan berdampak pada perlindungan anak. Saya pastikan itu. Dan juga masalah ekonomi Oh iya, masyarakat dan- di dan sini. ini orang miskin bertambah di sini. Oke. Karena itu tadi ya pariwisata sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk sumber ekonomi Bali. masyarakat Bali. Karena mata pencarian utama dari masyarakat Bali adalah dari pariwisatanya hampir gitu ya Bang. 100%, hampir 100%. Oke, Dan akhirnya. ini faktanya ya menyedihkan lah. Mhm. Bang, menurut info kan ini akan ada virus corona dengan varian baru gitu. Itu Abang ada info atau gimana Bang? Iya, beberapa minggu ini kita mendapatkan informasi bahwa Indonesia sedang wanti-wanti karena disinyalir Mhm. ya akan ada serangan baru virus corona yang istilahnya disebutkan Omicron. 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 Ini lebih berbahaya lagi karena semakin kecil dan bisa migrasinya langsung ke 30 target sasaran. Nah, itu berasal dari Afrika. Maka negara-negara seperti Inggris, Kanada, Afrika bagian utara dan sebagainya itu Indonesia sudah wanti-wanti untuk tidak menerima turis maupun kunjungan apapun lah istilahnya karena virus itu dapat mengancam lebih dahsyat lagi. Nah, kalau itu dikaitkan dengan pariwisata di Bali, nah maka akan semakin miskin lah masyarakat bukan saja di Bali tetapi di Indonesia. Karena itu tadi migrasinya itu, informasi migrasinya itu lebih cepat, lebih kecil dan serangan dan targetnya itu langsung bisa 30 target sasaran. Oke, artinya Indonesia apa menurut Bang Aris kalau sampai masuk ke kita berarti kita terancam lockdown lagi nih Bang. Lockdown lagi dan bisa-bisa kita jumlah orang yang akan terpapar dan bahkan meninggal dunia akan lebih dahsyat dari serangan corona kedua virus baru yang kita kenal kemarin itu adalah Delta. Nah, kalau ini saya kira WHO sudah menyatakan itu wanti-wanti Omicron namanya. Omicron. Nah, itu cukup berbahaya. Nah, oleh karena itu ini anak-anak juga harus terlindungi. Mulai segera sekarang istilahnya pakai kekebalan tubuh yang bisa menghalau dari virus baru itu. Oke, semoga juga nggak masuk sini juga ya Bang. Nggak nyampe Harapan sini. saya kita sudah capek nih ya, sudah capek. Sudah lelah ya Anak-anak Bang. juga sudah cukup banyak menderita di mana sekarang ini dengan serangan virus kedua Delta saja sudah 273.000 anak-anak menjadi yatim piatu. Terus kemudian kita tidak punya solusi terhadap itu. Kan ini dibutuhkan keluarga-keluarga alternatif yang justru bisa melindungi anak yatim piatu. Kalau tidak dia akan menjadi korban-korban tidak pidana, perdagangan orang, kemudian juga tidak pidana perbudakan seks dan sebagainya. Ini kan kita semakin kerja berat dan seterusnya. Jangan deh. Menurut saya pemerintah harus betul-betul strict untuk tidak menerima kunjungan wisata, kunjungan apapun berasal dari negara-negara yang sudah ditetapkan oleh WHO. Ya, artinya sudah harus mempersiapkan lebih dini begitu ya Bang Betul, ya, betul. supaya kita nggak terjadi banyak korban lagi Betul. begitu. Oke Bang, tapi mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen, tapi mungkin Abang bisa sedikit bercerita gini. Kemarin setelah konvensi hak anak ada kasus di Padang, sekeluarga melakukan kekerasan seksual terhadap 2 anak kecil begitu ya Bang ya. Nah,
sekarang terjadi lagi Bang. Menurut pandangan Bang Aris sedikit sebelum kita masuk ke pertanyaan dari netizen. Iya, jadi baru saja 1 jam yang lalu saya menerima kabar itu dan kita diminta untuk menangani perkara itu. Ini di luar akal sehat manusia lagi nih ya. Karena kasus serangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh segerombolan seisi rumah ya, seperti kakek, paman, abang kandung ya, kemudian sepupu, tetangga, itu belum selesai, korbannya juga masih dalam pemulihan dan pemerintah juga belum berbuat banyak tentang itu. Penegakan hukum juga masih gelar kasus dan sebagainya. Nah, ini kemudian kalau saya runtut lagi 2 minggu setelah kasus yang sangat luar biasa biadabnya itu, tetapi terjadi ada lagi seorang kakek gitu melakukan sodomi terhadap 10 dan itu sudah ditangkap dan sebagainya. Apa artinya bahwa kejahatan-kejahatan yang ada di Kota Padang itu justru membuat kita miris. Lalu 1 jam yang saya katakan tadi, ada seorang kakek yang profesi nelayan melakukan ruda paksa kepada anak, itu adalah di luar akal sehat. Kenapa di Kota Padang yang sudah ditetapkan sebagai tempat religius itu peristiwa-peristiwa bejat seperti itu terjadi nih ya. Marah saya nih ya itu. Belum sempat lagi saya ingin bertemu dengan korban-korban ini dan kita rencanakan pada hari Jumat ini, tetapi kejadian itu sangat-sangat mengundang kita menjadi prihatin betul. Nah, apa yang mau saya katakan, jangan kambing hitamkan hal-hal yang sifatnya kemiskinan, kemudian pornografi dan sebagainya. Ini kita harus refleksi. Ini kota religius loh, yang sejak awal ini adalah kota yang sungguh-sungguh kebanggaan yang bagi masyarakat yang lainnya. Nah, tetapi ini terjadi dijungkir balikan. Itu artinya apa nih ya? Rumah tidak lagi bersahabat dengan anak. Rumah yang sudah tergerus yang seharusnya terus beribadah, kemudian pemimpin umatnya juga sudah tergerus karena ternyata ya itu pelakunya ya, bisa kakek nenek, bisa juga para ulama yang seharusnya memberikan nasihat kepada anak, tetapi ya itu sebagai panutan sudah tergerus. Ini peristiwa yang menurut saya oleh Komnas Perlindungan Anak, pemerintah harus hadir, harus hadir ya. Ini nggak bisa tidak ini. Ini adalah peristiwa yang sangat menyakitkan. Oleh sebab itu ya, rancangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang sedang parkir di Senayan itu harus segera disahkan. Supaya apa? Supaya jerat-jerat hukumnya itu membuat orang efek jerah. Berhentilah berdebat soal definisi tentang ini tidak berdasarkan akar budaya kita. Berikanlah kesempatan kelompok-kelompok perempuan itu berargumen. Terimalah, jangan berdebat. Karena ini demi keselamatan anak dan perempuan di Indonesia. Jangan sampai terjadi lagi di tempat yang lain. Seperti apa yang terjadi di Padangnya. Walaupun terjadi beberapa waktu lalu juga kita sudah bertemu dengan korban-korban di Lenteng Agung misalnya. Seorang laki-laki yang mengaku profesional gitu ya, S2 bahkan dia mengaku private, kemudian juga katanya dosen dan sebagainya, tapi melakukan sodomi lebih dari 10 orang. Di Jakarta Utara juga demikian ya. Miris. Saya tetap akan mengatakan bahwa ini adalah situasi yang sangat mencekam dan bukan saja lagi darurat, tapi sudah masuk zona merah. Zona merah begitu ya Bang ya, untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Iya, saya kira tidak berlebihan ya kalau saya katakan itu. Jadi jangan tersinggung para penegak hukum, para alim ulama ya, pendeta, pastor, kemudian kalangan kampus dan sebagainya. Kalau saya katakan belum berbuat maksimal terhadap ini, oleh karena itu bahu-membahulah kita untuk memutus mata rantai kekerasan yang terjadi di Indonesia, begitu nih ya. Oke, itu artinya memang lama sekali ya Bang ya kasus undang-undang draft RUU PKS begitu ya Bang ya. Itu di debat-debat itu sudah ada 5 berapa praksi katanya nih ya, yang saya dengar gitu. sampai sekarang masih muter di sana aja belum. Bang. Dan disinyalir katanya akan dimentahkan, balik juga akan menyerah dan sebagainya. Saya kira jangan menyerah kita Menurut terhadap. Bang Aris apa yang membuat RUU PKS itu terlalu lama di DPR? Soal debat-debat aja gagal paham terhadap itu. Menurut saya gagal paham terhadap definisi kekerasan seksual terhadap perempuan. Gagal paham ya, saya sebut gagal paham. Jadi 5 praksi yang mengatakan tidak setuju dan sebagainya itu gagal paham. Gagal paham itu berarti menghancurkan masa depan
anak-anak khususnya perempuan gitu loh. Oke, padahal sudah banyak sekali yang menggaungkan, mengawal Dan RUU konsepnya PKS. sudah baik, kelompok-kelompok perempuan itu sudah belajar, bukan hanya cuap-cuap begitu, literaturnya cukup banyak dari masyarakat Eropa, masyarakat Asia dan sebagainya. Jangan disepelekan itu. Anggota DPR belum tentu dia punya literatur itu, tetapi hanya mempertahankan kekuasaannya dan partainya. Jadi sorry aja saya mau katakan itu. Oke, sangat miris Bang kalau misalnya RUU PKS memang sampai sekarang masih mandek di DPR begitu ya Bang ya. Faktanya Oke. begitu, ya. Padahal kita lihat kasus kekerasan Nah, terhadap ini perempuan, bagaimana mengatasi kasus terhadap di Padang? anak sangat Iya, banyak sekali begitu. Anak-anak itu justru yang perempuan. Sekarang yang dominan menjadi korban, walaupun ada sodomi dan sebagainya. Tapi seperti kasusnya di Padang, perempuan semua. yang menjadi korban. Oke. Iya, itu. Oke, artinya memang mungkin ke depan sahabat anak Indonesia begitu ya Bang atau netizen, kita melihat calon-calon wakil rakyat yang memang begitu ya Bang mengedepankan tentang hak-hak perempuan, Betul. Saya kira anak gitu, mengerti juga tentang apa sih permasalahan sosial yang sangat dibutuhkan atau yang sangat penting di masyarakat kita gitu ya Bang ya. Karena kasus seperti ini udah sering digaungkan tetapi tetap mandek-mandek aja nih di DPR begitu, sangat-sangat miris. Tapi kita masuk dulu Bang di episode silakan Q&A ya. dari Kak Butar-Butar. Wes, butar-butar itu kalau orang Batak itu saya itu. Itu saya. Hai guys, hai itu saya. Apa kabar? Ini Bali dong, Bali. Kapan kita Bali? Oke, sombong kali ya Bang. Jadi bukan Balige ya, bukan Balige ya, Bali Pulau Dewata. Oke. Bukan Hai, sombong guys. nih, ini kan harus kita nikmati. Oke. Di Bali itu juga ada pantai Bulbul namanya, tapi Bulbul. tidak seperti ini, pantai Bulbul namanya. Bulbul. Nah, Oke. Tapi itu Balige bukan Bali. Oh, bukan Bali. sorry. Siap-siap Bang. Apa katanya? Saya punya adik sepupu yang nakal. Mhm. Dan mungkin didoktrin temannya Hmm. untuk mengamen dan nggak pulang-pulang. Wow. Apakah keluarga saya bisa menghubungi Bapak untuk berkonsultasi mengenai masalah ini dan kami tuh harus berbuat apa begitu Bang? Sangat terbuka. Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia, termasuk anak-anak yang di Jakarta, di Toba sana, di Samosir, di Bali, ya, di Makassar, di Batam, ya, di Condet, gitu ya. Di Condet. Semua. Jadi kita terbuka, silakan datang, kita bisa bantu bersama-sama mendiskusikan itu apa solusi yang terbaik untuk kita bisa memberikan yang terbaik pula untuk anak-anak. Terbuka untuk itu saya Borobudur ya. Silakan datang ke tempat kita. Oke, Bang, kalau dari kasus ini sendiri kan karena memang doktrin dari teman dan lain-lain, itu menurut Bang Aris gimana ya untuk kasus-kasus seperti ini? Akhirnya terus anaknya juga disuruh mengamen gitu, memberikan pemahaman terhadap anak. Ya saya kira itu harus menjadi ekstra perhatian keluarga ini, ya kan? Tentu anak nggak bisa kita seolah-olah anak tidak boleh bergaul dengan orang lain. Ada pengaruh-pengaruh di situ, ya. Tetapi kalau keluarga dalam arti pengasuhannya, pola pengasuhannya betul-betul mengedepankan kepentingan terbaik anak, saya kira anak itu tidak tergoda juga. Berikanlah hati kepada anak kita, berikanlah hati kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah, supaya dia tidak tergoda dengan ajakan-ajakan temannya. Karena dunia anak itu pasti dunia ingin merasakan apa sebenarnya. Dia tidak tahu resiko itu, apalagi kalau misalnya masih berusia di bawah 12 tahun. Dia tidak tahu resiko itu, yang penting dia dapat uang, bisa jajan, lalu di rumah tidak ada uang jajan, maka dia berinisiasi dengan temannya. Itu wajar-wajar saja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menguatkan pola asuh yang ada sekarang ini di rumah kita. Oke, itu tadi ya. Untuk Kak Butar-Butar begitu ya Bang ya. Semoga dengan jawaban dari Bang Aris ini merasa puas dan akhirnya juga ada solusi, dan kalau memang ada di Jakarta boleh untuk datang silakan ke kantor Komnas Perlindungan Anak begitu Bang. Oke, selanjutnya dari Kak Dere Bang. Dere, apa katanya nih ya? Saya mau melaporkan kasus kekerasan anak. Jadi dia ada bukti video. Dan jadi ada seorang ibu yang merasa terganggu psikologisnya. Jadi dia sering posting di Facebook dengan kata-kata kasar dan ancaman. Jadi ibunya ini adalah seorang janda yang sudah 3 kali menikah gitu. Nah itu apakah itu akan membahayakan terhadap anaknya atau gimana? Ini bukan persoalan
menjanda 3 kali atau tidak nih ya toh. Ini nggak ngerti juga nih Bang sama Misalnya netizen seperti kita itu, ini ya, Bang. tidak ada hubungannya dengan Iya. itu. Nah, kekerasan tetap kekerasan. Kekerasan tidak boleh juga dibalas dengan kekerasan. Jadi kalau misalnya ada perilaku-perilaku yang merendahkan martabat, itu kekerasan. Itu masuk dalam kategori kekerasan psikis. Tetapi ada juga bentuk kekerasan yang lain, misalnya membentak diikuti dengan mencubit, mengakibatkan luka, lebam dan sebagainya, itu kekerasan fisik. Siap. Lalu apalagi misalnya walaupun perempuan dengan perempuan, kalau misalnya melecehkan secara seksual, itu juga bisa kekerasan seksual, ya kan? Artinya bisa saja mengejek, ya. Contoh misalnya, kok payudaramu kecil, payudara si Anu besar, itu juga masuk dalam kategori membanding-bandingkan alat-alat reproduksi dengan saudaranya, dengan temannya. Itu juga bentuk kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu bukan karena hanya ada penetrasi dan seterusnya, bukan. Jadi artinya apa ya? Sekalipun itu tadi ya tidak ada urusan status bahwa dia menjanda atau tidak. Kalau dia melakukan kekerasan ya tetap kekerasan. Apalagi kalau itu merendahkan martabat dan menyakiti hati yang dilecehkan itu. Jadi itu jelasnya. Jadi bukan soal status. Apakah dia bersuami 2 atau 3 gitu misalnya, itu adalah kecenderungan melakukan kekerasan, enggak. Tidak ada latar belakang status. Oke Bang. Perilaku, persoalannya menempatkan anak ini punya hak untuk tumbuh berkembang, dia berhak hak hidupnya dan sebagainya, berhak untuk dia menikmati sekitarnya dan sebagainya, itu adalah hak anak yang harus dilindungi. Oke, artinya nggak ada hubungannya begitu ya Bang ya? Nggak ada hubungannya. Oke, kita lanjut Bang. Ini adalah salah satu pertanyaan yang banyak juga lagi masuk nih Bang ke DM Instagram. Apa itu, Nen? Jadi ada kasus Bang, pengurus pondok pesantren modern di Kadomas Pandeglang diduga aniaya santri hingga babak belur. Gitu. Jadi mohon dibantu karena pihak pondok pesantren itu melindungi pelaku dan agar segera ditindak sesuai hukum yang berlaku gitu Bang. Ini sekarang ini sepertinya baru sih Bang kasusnya Baru, di ya? pondok. Iya, karena ini banyak sekali nih. Apa Terus Jawa Barat, ya? enggak di Pandeglang Bang. Iya. Di Oh, di Banten ya? di Pondok Kunlarimah Latansa Pandeglang Banten. Jadi mohon ditindak karena malah pelakunya bukannya diadili malah disembunyikan dan pihak pondok pesantren seolah menutup mata. Nah, ini dari Kak Lian, terus kemudian banyak nih Bang yang masuk, iya, ada dari dari Kak Manda juga. Banyak Bang. Mungkin Abang tanggapannya terkait kasus ini. Begini ya, segala bentuk kekerasan itu tidak dibenarkan karena itu merupakan tindak pidana. Itu yang pertama. Sebelum kita membahas dari lingkungan di mana anak itu berada, ya. Yang kedua, kekerasan itu tidak boleh disembunyikan. Setiap orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap anak, termasuk pelanggaran dalam bentuk kekerasan, baik itu dilakukan oleh lingkungan sosial anak maupun di luar lingkungan sosial anak, kita wajib untuk membela korban. Dan tidak boleh membiarkan terjadinya terus-menerus kekerasan itu. Karena itu bisa dikategorikan ikut serta mendorong terjadinya kekerasan dan menyembunyikan kekerasan. Yang tahu tetapi tidak melaporkan dan bahkan menyembunyikan, itu merupakan tindak pidana dan dapat diancam 5 tahun penjara. Jadi apa yang terjadi di salah satu Ponpes di Pandeglang itu, kalau memang faktanya seperti itu, berhentilah untuk melindungi pelaku. Justru korban ini yang harus kita lindungi. Jadi Komnas Perlindungan Anak menaruh perhatian terhadap ini, karena memang sudah sempat kita menerima kabar ini dan masih terus diinvestigasi apakah betul informasi ini, supaya kita tidak menyebarkan fitnah. Begitu ya. Nah, kita kan nggak boleh mempersalahkan orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, ciri-ciri dari Komnas Perlindungan Anak, kalau ada peristiwa kekerasan, pelanggaran terhadap anak yang dilaporkan, maka kita mengirimkan tim investigasi kita untuk menyelidiki, mendapatkan informasi yang maksimal
sehingga kita bisa melakukan intervensi apa yang kita bisa lakukan. Tetapi sekali lagi jangan biarkan terjadinya kekerasan karena itu merupakan tindak pidana dan kita ikut serta dapat dikategorikan ikut serta terjadinya kekerasan itu sekali lagi dengan ancamannya 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Itu ancaman untuk yang nggak mau melaporkan atau menyembunyikan pelaku. Iya, apalagi pelaku. yang melakukan, ya, apalagi si pelaku. Si pelaku bisa diancam lebih dari 5 tahun, maksimal bisa 15 tahun. Ya, itu untuk pelakunya. Tetapi orang katakanlah pengurus ponpes artinya tidak memberitahukan kepada para penegak hukum, ancamannya di 5 tahun penjara. Oke, artinya buat sahabat anak Indonesia ini pengetahuan baru juga buat teman-teman kalau memang tahu atau melihat ya Bang ya kasus kekerasan. Bukan hanya di Ponpes itu, di lingkungan di mana kita. aja begitu ya Bang, kekerasan dimanapun. Ya. Jangan hanya diem terus menyembunyikan tapi juga bantu korban karena kalau kita tahu kamu melihat terus bahkan menyembunyikan pelaku bisa dihukum dengan hukuman maksimal 5 tahun, 5 tahun dapat 5 tahun. Yang mengetahui ya. Yang mengetahui. Apalagi pelaku. Yang jelas Undang-Undang 17 2016, junto Undang-Undang 35 tahun 2014 itu dapat diancam maksimal 15 tahun. Oke. Sangat harusnya memang sudah, tapi memang semua tempat kayaknya sudah menjadi ini ya Bang, sudah nggak aman ya buat anak ya. Sudah kalau tidak kita aman lihat-lihat. lagi nih, makanya itu saya selalu harus keras bicara ini, mengajak semua komponen bangsa ini gitu loh. Kalau tidak, anak-anak ini akan menjadi korban-korban kekerasan yang menggantikan kita ini. Kau bisa bayangkan, yang anak kecenderungan punya sifat betul-betul bukan soal keras ini, tapi melakukan tindak pidana dalam bentuk kekerasan. Wah, ini tidak boleh ini dibiarkan begitu loh nih ya. Oke Bang, kita lanjut ya Bang ke pertanyaan dari sebentar Bang, dari Kak mana nih. Jadi ini agak banyak Bang, tapi memang mungkin saya sebutkan nama ujungnya aja ya Bang, karena dia nggak mau disebutkan namanya, dari Kak Anita. Tapi sebelum itu jam berapa kita makan? Oh iya betul. Apa kita selesaikan aja ini? Diselesaikan dulu baru kita makan ya. Ya abis ini ya Bang. Lanjut. Satu ini aja ya. Mainkan. Oke. Sepertinya abang udah lapar nih. Ya udah jamnya nih. Oke siap. Ini berarti abang jawabnya dikit aja. Boleh juga banyak, nggak apa-apa. Boleh. Supaya netizen. Bang Aris itu baik loh teman-teman. Jadi artinya namanya juga merdeka. Merdeka gitu Bang. Oke, untuk menyelamatkan anak-anak, anak-anak saya yang masih kecil-kecil, sudah lama masalah ini saya pendam begitu Bang. Makin lama mantan suami terus mengancam dan ingin mengambil anak-anak saya. Mantan suami seorang pecandu narkoba dan sekarang masih mendekam di penjara. Hal ini tidak bisa saya biarkan berlarut-larut mengingat anak-anak saya adalah harapan hidup saya. KDRT dan ancaman sewaktu dulu saya tahan karena saya ingin menyelamatkan anak-anak saya. Nah, terus berapa mereka anaknya tadi? Ada 3. Anaknya jadi 6 anak-anak dia nggak sebutin sih Bang, cuman mungkin lebih dari 1 begitu ya Bang. Kalau anak-anak 6 bulan anak-anak saya diambil mereka. Dan sekarang anak-anak sudah berada dalam pengasuhan saya. Namun mereka terus mengancam dengan dalih ingin mengambil anak saya. Mohon pencerahan dan solusinya Pak. Iya, saya kira mari kita tempatkan diri kita itu sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang punya kewajiban memberi yang terbaik bagi anak kita. Peristiwa itu menyakitkan ya. Problem sosialnya cukup juga kompleks gitu. Ada disebutkan korban narkoba, gitu. Iya, suaminya pecandu narkoba. Nah, pecandu narkoba saja itu sudah tidak layak untuk mengasuh anak. Itu persyaratan utama, apalagi kalau misalnya dia temperamental, sering melakukan kekerasan, pemukulan, membentak, menghardik, gitu kan, membuat anak sakit hati, dan itu juga ada di situ tadi. Ya, itu tidak dibenarkannya. Saya tidak bisa membayangkan posisi anak itu sekarang. Ayahnya pecandu narkoba dan tidak menjadi panutan. Seyogianya seperti yang saya katakan bahwa itu adalah kewajiban orang tua untuk melakukan yang terbaik bagi anaknya, belayan kasih sayang, hak-hak anaknya atas hidup, kesehatan, dan pendidikan. Tetapi itu tidak diperoleh. Belum lagi lingkungan sosialnya yang seringkali membentak, merecehkan dan sebagainya.
Saya kira ini harus diatasi dengan baik. Mhm. Tidak bisa kita ngobras ya menjawab ini hanya sekedar karena ini serius. Karena ini demi masa depan anak-anak. Disebutkan anak-anak itu berarti bukan satu. Iya. Ibu ini perlu didukung. Ya. Jika memang ibu ini betul-betul memberikan perhatian untuk perkembangan anaknya, silahkan datang ke Komnas Perlindungan Anak. Mhm. Oke, Kita artinya punya untuk psikolog handal di sana, para pekerja sosial yang bisa memberikan pencerahan dan sebagainya untuk menguatkan agar anak itu tidak menjadi korban. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak terbuka untuk siapapun, khususnya untuk anak-anak, untuk kita selamatkan. Oke. Sangat Oke. terbuka, ya. Sangat Oke. jangan pikir kita mencari bayaran juga, tidak. Gratis. Mhm. Oke, berarti untuk ibu wanita atau untuk sahabat anak Indonesia yang memang mengalami hal yang sama gitu ya Bang Betul. ya, boleh datang ke kantor Komnas, nanti kita bisa berikan solusinya bareng-bareng. Benar, Karena nggak mungkin hanya diselesaikan di ngobras gitu ya Nggak Bang. bisa, ini Oke. informasi aja, informatif sifatnya, Mhm. dan mudah-mudahan ini bisa mendorong kita bahu-membahu menyelamatkan anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di lingkungan keluarga kita ya. Oke Bang, sudah Cukup, cukup. alamak. Abis ini kita makan. Sorry kalau saya agak emosional ya. Tentu waktunya juga udah pas. ini. Sudah pas, sudah waktunya kita makan siang juga Bang. Betul. Oke. Tim kreatif juga saya kira sudah lama juga udah keroncongan itu. Oke. Tapi habis itu nanti saya akan jalan lagi di tepi pantai, Aha. menikmati Kute Beach. Kuto Beach. Oke. Oke Bang, pokoknya yang penting Abang sehat-sehat terus. Terima Selamat kasih nih ya. Terima kasih liburan. netizen. Oke. Oke Bang, terima kasih untuk ngobrol kali ini. Sama-sama nih ya. Oke, seru banget di pinggir pantai melihat ke Betul. laut. Aduh. Ini edisi khusus nampaknya Edi ya. khusus ya Bang ya. Oke. Nah, itu tadi sahabat anak Indonesia ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Edisi spesial kita ada di Pantai Kuta Bali. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.